Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film yang berjudul The Boy Who Nursed the Wind. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Chiwetel Ejiofor dan dibintangi oleh Chiwetel sendiri yang berperan sebagai Traiwell, Aisa Maiga sebagai Agnes, dan Maxwell Simba sebagai William. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang bernama William Kamkwamba karena orang tuanya tak mampu membayar biaya sekolah sehingga membuatnya harus diusir dari sekolah. Tapi hal tersebut tak lantas menyurutkan semangatnya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dengan aktivitas di sebuah desa terpencil yang terletak di Malawi, tepatnya di desa Wimbe pada tahun 2001. Hari itu, penduduk di desa tersebut sedang menikmati hasil panen jagung dan tiba-tiba saja salah seorang warga yang bernama John Kamkwamba terjatuh dan akhirnya meninggal. Bertepatan dengan pemakaman John yang dilakukan dengan adat istiadat di daerah tersebut, dari kejauhan nampak sekelompok penari yang berwajah aneh mendekati area pemakaman. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sekelompok penari yang tak tahu dari mana datangnya itu akan muncul jika ada warga yang mengalami musibah di daerah tersebut. John Kamkwamba merupakan salah satu petani di desa itu. Bersama adiknya yang bernama Traiwell Kamkwamba, John telah mengelola lahan gersang dan mengubahnya menjadi lahan gandum selama 20 tahun terakhir. Selain meninggalkan adik lelakinya, John juga meninggalkan beberapa anak, di antaranya adalah putra sulungnya yang bernama Jeremiah, yang mau tak mau harus mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan ayahnya demi menghidupi adik-adiknya. Sedangkan Traiwell sendiri memiliki istri bernama Agnes dan juga 3 orang anak. Salah satu anak Traiwell yang bernama William Kamkwamba sebenarnya adalah anak yang pintar. Dengan kemampuan otodidak yang ia miliki, William yang hobi elektronik itu pun sering diminta tolong tetangganya untuk memperbaiki radio. Karena radio adalah satu-satunya media elektronik yang mereka miliki. Dengan radio, mereka bisa mengetahui perakiraan cuaca yang akan terjadi, sehingga mereka bisa memperkirakan musim tanam untuk lahan mereka. Oleh karena itu, Traiwell dan istrinya memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya William ke tingkat menengah. Dan William menyambut dengan begitu bahagia keputusan kedua orang tuanya itu. Meskipun hidup mereka pas-pasan, tapi Agnes dan Traiwell adalah tipe orang tua yang sangat mengutamakan pendidikan untuk anak-anaknya. Itu terbukti, anak perempuan mereka yang tertua yang bernama Annie telah lulus dan hendak masuk ke universitas. Di hari pertamanya masuk sekolah, William sangat bersemangat sekali. Ditambah lagi, wali kelas mereka yang bernama Pak Kacikunda adalah guru sains yang menjadi pelajaran favoritnya. Dan ketika ia memberikan titipan surat dari kakaknya kepada gurunya itu, Pak Kacikunda berpesan kepada William untuk menyampaikan kepada orang tuanya agar segera melunasi biaya sekolah. Awalnya William tak percaya, karena ia yakin ayahnya telah membayar lunas biaya sekolahnya itu. Tapi dari gurunya tersebut, William tahu kalau ayahnya baru membayar DP-nya saja. Dengan keterbatasan alat penerangan yang ada di rumahnya, William berusaha mempersiapkan ujian sains yang akan diadakan di kelasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi, karena ia tak bisa belajar dengan maksimal, akhirnya William hanya bisa mendapatkan nilai 62. Meskipun ia dinyatakan lulus, tapi William tak merasa puas dengan nilai tersebut. Oleh karena itu, sepulang sekolah bersama Gilbert sahabatnya, William menyempatkan diri mampir ke tempat pembuangan sampah, berharap ada sesuatu yang bisa ia perbaiki sebagai alat penerangan. Hingga suatu hari, perwakilan dari pemerintah datang di desa Wimbe tersebut untuk membeli pohon-pohon yang ada di lahan para petani. Mereka menawarkan harga yang cukup tinggi, yaitu 2.000 kwacha per ton hutan. Tapi kepala desa Wimbe yang merupakan ayahnya Gilbert menolak, karena waktu itu adalah musim hujan dan di desa sebelah telah terjadi banjir.
Pohon-pohon itu merupakan pelindung lahan di desa tersebut agar banjir tak sampai di wilayahnya itu. Dan meskipun kepala desa telah menjelaskan bahaya yang akan terjadi jika pohon-pohon itu ditebang, akan tetapi ada beberapa warga yang tergoda dengan harga yang ditawarkan pemerintah tersebut dan memilih untuk menandatangani kesepakatan itu, termasuk Jeremia. Tentu saja hal ini membuat Tribal marah dan kecewa kepada Jeremia karena selama ayahnya hidup, ia tak pernah melakukan hal bodoh seperti yang dilakukan Jeremia. Tapi Jeremia tak mau tahu. Ia tetap pada pendiriannya demi membayar hutang-hutangnya. Dan suatu malam, sepulang dari nongkrong bersama teman-temannya, William dan Gilbert mendapati Annie yang diam-diam sedang bertemu dengan guru mereka, Pak Kacigunda. William meminta kepada Gilbert untuk tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun demi menjaga nama baik keluarganya. Gilbert yang sudah menganggap Annie seperti kakaknya sendiri, meminta kepada William untuk memperingatkan kakaknya karena ia khawatir kalau guru tersebut akan mempermainkan Annie. Gilbert juga mengajak William untuk merusak sepeda Pak Kacigunda agar ia tak bisa bertemu lagi dengan Annie. Akan tetapi, ketika mereka hendak merusak sepeda tersebut, William mengatakan kepada Gilbert kalau ia tak bisa melakukannya. Melihat sepeda tersebut memiliki sebuah lampu, Gilbert kemudian mempunyai ide untuk mengambil lampu tersebut agar William bisa belajar dengan maksimal. William lalu menuruti kata-kata sahabatnya itu, akan tetapi ternyata tak semudah yang ia bayangkan untuk mengambil lampu tersebut. William lalu menyadari kalau lampu itu terhubung dengan sebuah benda yang bernama dinamo. Dibantu Gilbert, ia pun kemudian memutar pedal sepeda tersebut, dan semakin kencang pedal tersebut diputar, ternyata lampu sepeda itu semakin terang. Hingga suatu malam, tak sengaja William mendengar pembicaraan kedua orang tuanya kalau mereka belum bisa melunasi kekurangan biaya sekolah William dan berjanji akan melunasinya setelah panen tiba. Mendengar hal itu, tentu saja membuat William menjadi sedih. Dan keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan William dan beberapa teman-temannya di sebuah ruangan. Ternyata mereka adalah anak-anak yang belum lunas biaya sekolahnya, dan sekolah tak bisa memiliki tenggang waktu lagi, sehingga mereka pun diskors dan tak diizinkan untuk mengikuti pelajaran lagi, dan menyuruh mereka pulang untuk mengumpulkan uang jika ingin masuk sekolah lagi. Sementara itu, karena hujan yang terus-menerus, ditambah lagi beberapa pohon yang telah ditebangi sehingga membuat lahan pertanian milik Tribal terendam air. Tribal lalu memutuskan untuk menemui salah satu teman lamanya yang bernama Daniel. Dengan harapan, ia bisa membantunya untuk negosiasi dengan pihak perkebunan pemerintah yang telah membeli pohon-pohon di desanya itu agar mau menjual kembali pohon-pohon yang belum ditebangi kepadanya. Tapi Daniel mengatakan kalau hal tersebut tak mungkin, karena Jeremia telah menandatangani surat perjanjian tersebut. Daniel lalu menyarankan kepada Tribal untuk segera pindah dari desa itu, karena lahan di sana sudah tak produktif lagi. Tahun ini, lahan tersebut akan penuh dengan air, sedangkan untuk tahun depan, lahan itu akan kekeringan. Ditambah lagi krisis moneter yang melanda negaranya, membuat pemerintah tak akan mau melindungi para petani. Dan bisa dipastikan, jika kekeringan terus terjadi, maka Malawi akan mengalami musim kelaparan yang cukup panjang. Dan benar saja, kekeringan akhirnya melanda wilayah itu. Dengan rasa sedih, Tribal hanya bisa melihat tanaman-tanamannya kering dan mati. Ia kemudian menemui kepala desa dan meminta kepala desa untuk mengatakan hal tersebut kepada presiden yang hendak melakukan kampanye di Kasungu. Karena rasa cintanya William pada pelajaran sains, membuatnya diam-diam datang ke sekolah dan menyelinap masuk ke kelas sains. Dan meskipun tahu, Pak Kacigunda tetap membiarkan William untuk ikut kelasnya. William kemudian menanyakan kepada gurunya tersebut perihal lampu sepedanya yang bisa hidup sendiri. Dari Pak Kacigunda lah, William jadi tahu apa itu dinamo dan magnet. Dan demi menjawab semua pertanyaannya, Pak Kacigunda menyuruh William untuk pergi ke perpustakaan dan mencari jawaban atas semua pertanyaannya itu. Akan tetapi mereka tahu kalau William tak mungkin bisa pergi ke sana selama biaya sekolahnya belum lunas. Dengan sedikit ancaman yang diberikan William kepada Pak Kacigunda, kalau ia akan menjaga rahasia mengenai hubungannya dengan kakak perempuannya, akhirnya Pak Kacigunda membantu William untuk masuk ke perpustakaan dengan alasan kalau mereka sedang melakukan eksperimen. Awalnya penjaga perpustakaan menolak, tapi setelah Pak Kacigunda menjelaskan kalau William tak akan merepotkan siapapun, akhirnya penjaga perpustakaan itu pun mengizinkannya.
Dari sebuah buku yang berjudul Using Energy, akhirnya William berhasil menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Kedatangan presiden yang dinanti-nantikan para warga akhirnya tiba. Seluruh kepala desa hadir di sana demi mengikuti acara pelantikan kepala desa di salah satu daerah. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh presiden sebagai ajang kampanye demi untuk mendukung pemilihan mendatang. Akan tetapi, ketika kepala desa Wimbe diminta untuk memberikan sambutan, ia justru mengatakan hal-hal yang mengkritik pemerintahan tersebut. Hal itu membuat beberapa pengawal presiden menghentikan sambutan kepala desa Wimbe dan membawanya ke belakang panggung. Mereka juga tak mengizinkan siapapun masuk untuk menemui dan membantu kepala desa Wimbe. Beruntung Gilbert dan William berhasil menemukan kepala desa yang telah dihajar oleh para pengawal presiden. Dan karena peristiwa tersebut, membuat presiden dan para pengawalnya berusaha menyelamatkan diri dan pergi meninggalkan tempat itu. Beruntung, sang kepala desa berhasil diselamatkan meskipun kondisinya terluka parah. Dengan kondisi tanah yang sangat kering, membuat hasil panen jagung tahun itu sangatlah buruk. Travel memutuskan untuk menjual atap rumahnya demi menyambung hidup selama setahun sambil menunggu panen tahun depan. Dan dari berita yang mereka dengar di radio, kalau pemerintah tak mau menanggung krisis pangan yang terjadi, membuat para warga nekat melakukan demonstrasi, termasuk Traiwil. Meskipun istrinya telah melarangnya pergi, tapi Traiwil yang waktu itu sedang emosi tetap pada pendiriannya. Dengan menggunakan truk, Traiwil dan warga lainnya pergi menuntut keadilan kepada pemerintah. Sementara itu, dengan sembunyi-sembunyi, William masih terus melanjutkan eksperimennya. Dengan menggunakan aki bekas yang ia temukan di tempat rongsokan, William mengatakan apa yang sebenarnya akan ia lakukan kepada penjaga perpustakaan. Mengetahui niat baik William, penjaga perpustakaan tersebut meminta kepada William untuk menemui Pak Kacigunda di kelasnya. Tapi sayang, ketika William telah berada di kelas sains, ternyata yang datang adalah kepala sekolah. Melihat William di sana, membuat kepala sekolah marah dan mengusir William, meskipun William telah meminta waktu untuk melunasi biaya sekolah. Tapi kepala sekolah tak mau tahu, ia bahkan mengeluarkan William dari sekolah. Mendengar itu, William hanya bisa menangis sambil meninggalkan kelas. Ketika William sedang menceritakan apa yang ia alami di sekolah kepada ibunya, tiba-tiba semua warga desa berlari menuju sebuah truk yang menjual gandum murah. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Agnes lalu mengambil semua uangnya dan menyuruh William untuk membelanjakan semua uangnya dengan gandum di sana. Akhirnya, dengan penuh perjuangan, William berhasil mendapatkan gandum meskipun hanya mendapat jatah 15 kilo. Akan tetapi, ketika yang ada di rumah hanya Agnes dan Ani, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan merebut gandum yang ada di tangan Ani. Tak hanya itu, simpanan jagung yang mereka miliki juga telah habis dicuri orang-orang. Agnes lalu menceritakan semuanya kepada suaminya ketika Traiwil baru pulang dari demo. Agnes marah kepada Traiwil yang telah meninggalkan rumah sehingga membuat bahan makanannya habis dijarah orang-orang. Dan setelah menghitung sisa bahan makanan dan sisa uang yang mereka miliki, akhirnya Traiwil memutuskan untuk mengajak keluarganya hanya makan sekali dalam sehari. Mengetahui hal tersebut, Ani marah dan kecewa kepada ayahnya, karena semua terjadi akibat keegoisan ayahnya. Beruntung, sang ibu berhasil meyakinkan Ani kalau ayahnya melakukan semua itu untuk menyelamatkan keluarganya. Demi menolong keluarganya dan warga desa, William meminta kepada Ani untuk mengatakan kepada Pak Kacigunda agar mau meminjamkan dinamonya, karena William tahu caranya memperbaiki pompa air dengan bantuan dinamo tersebut. Dan karena tak tahan dengan nasib yang dialami keluarganya, membuat Ani kabur dari rumah bersama Pak Kacigunda. Dari surat yang ia tulis untuk ibunya tersebut, Ani mengatakan kalau dengan kepergiannya, maka akan berkurang 1 orang jatah makan di keluarganya. William sangat sedih dengan kepergian kakak perempuannya itu. Ia lalu masuk ke kamarnya, dan betapa terkejutnya William setelah mengetahui sebuah dinamo milik Pak Kacigunda berada di kamarnya. Berbekal buku yang ia pinjam dari sekolah, dan tentunya dengan seizin kepala sekolah, akhirnya William mengajak teman-teman di desanya untuk membantunya melakukan eksperimen. Meskipun awalnya William diremehkan teman-temannya, tapi akhirnya dengan bantuan teman-temannya, William berhasil menghidupkan radio dengan menggunakan baling-baling kecil yang ia buat.
keberhasilan William tersebut disambut bahagia oleh teman-temannya. Hasil karya William itu kemudian ia perlihatkan kepada ayahnya. Ia juga mengatakan keinginannya untuk membangun turbin agar bisa menghidupkan pompa air. Tapi untuk memutar baling-baling, William butuh sepeda milik ayahnya. Mendengar hal yang menurut ayahnya adalah tak masuk akal, membuat Rewel marah kepada William dan meminta William untuk melupakan angan-angannya tersebut. Rewel ingin agar William fokus membantu ayahnya mengurus lahan pertanian, agar keluarganya masih tetap makan dan hidup. Tapi William tak mau menyerah. Dia meminta bantuan teman-temannya untuk mengambil sepeda milik ayahnya. Dan sama saja mereka juga tak berani dengan ayah William, sehingga membuat mereka harus pergi dengan tangan kosong. Kesedihan William bertambah ketika ia mendapati anjing kesayangannya yang bernama Kamba harus mati karena kelaparan. Melihat kesedihan yang dialami putranya, membuat Agnes tak tahan dan meminta kepada suaminya untuk memikirkan kembali permintaan William, karena ia tak mau kehilangan seorang anak lagi karena keegoisan Trywil. Trywil kemudian menyesali kesalahannya dan mengajak William untuk mewujudkan mimpinya itu. Dan berkat bantuan teman-teman dan warga desa, akhirnya William mulai mempersiapkan segala keperluannya. Ia yakin pada kemampuannya karena di pundaknya ada banyak harapan untuk kelangsungan hidup banyak orang. Dengan menggunakan kincir angin besar, William berhasil membuat aliran listrik untuk menghidupkan pompa air dan otomatis air sumur bisa mengalir. Keberhasilan William tersebut disambut oleh keluarga dan warga desa dengan penuh bahagia. Kini mereka bisa menanam lagi dan tak akan kekurangan makanan. Tapi sayang, di tengah keberhasilannya itu, kepala desa harus mengembuskan nafasnya karena luka parah akibat pemukulan yang dilakukan oleh pengawal presiden membuatnya tak mampu bertahan lebih lama. Atas keberhasilannya itu, William mendapatkan beasiswa sekolah di Madasi, tapi William tak mau meninggalkan kedua orang tuanya dan meninggalkan desa yang sangat dicintainya itu, setidaknya sampai kakak perempuannya kembali. Akan tetapi, kedua orang tuanya yang memang sangat ingin anak-anaknya bersekolah setinggi-tingginya, meminta kepada William untuk menerima tawaran tersebut, karena mereka sadar mereka tak akan mampu membiayai sekolah William. William juga mendapatkan beasiswa sekolah di Malawi. Dengan kemauan dan kerja keras, membuat hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Seorang anak yang berasal dari desa terpencil dan dari keluarga miskin telah membuktikan bahwa keberhasilan bukan terletak dari materi, tapi dari kemauan dan keyakinan pada diri sendiri. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!